Om Swastiastu, nama saya Madeo Galuhur Pratnana. Saya nomor absen 21 dari kelas 12 IPS 1. Jadi saya sekarang akan menjelaskan tentang pengertian artikel. Jadi artikel itu adalah jenis tulisan yang berisi gagasan, pendapat, pikiran, atau kritik terhadap suatu persoalan yang berkembang di masyarakat. Yang kedua, ada ciri-ciri artikel yang dibagi menjadi 5. Yang pertama, isi tulisan dalam artikel yang didasari oleh fakta. Seluruh tulisan dalam artikel merupakan kejadian yang nyata dan bukan sebuah rekayasa. Yang kedua, bersifat faktual dan juga informatif. Artikel bersifat faktual berarti berdasarkan kenyataan dan juga mengandung kebenaran, serta informatif yang berarti memberikan informasi berdasarkan hasil penelitian. Yang ketiga, ada mengandung opini atau gagasan yang subjektif. Artikel ditulis berdasarkan gagasan atau opini penulisnya, akan tetapi pemikiran tersebut dilandasi oleh fakta dan juga hasil penelitian ataupun teori. Yang keempat, ada artikel ditulis secara singkat, padat, dan jelas agar mudah diterima oleh pembaca. Artikel juga ditulis dengan komunikatif dan juga tidak bertele-tele. Yang kelima adalah penulisan artikel dibuat secara sistematis dan juga memiliki bagian-bagian tertentu dan dapat ditulis secara sistematis sehingga pembaca dapat mengerti dari isi artikel dengan mudah. Setelah itu, fakta adalah suatu peristiwa yang benar-benar terjadi serta dapat dibuktikan kebenarannya. Fakta biasanya menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, dan beberapa. Ciri-cirinya bersifat objektif, berisi data-data, menyatakan kejadian yang sedang atau telah terjadi. Penggunaannya cenderung deskriptif dan apa adanya. Setelah itu ada jenisnya. Yang pertama ada fakta umum, merupakan kalimat yang dapat berlaku secara luas dan tidak terikat pada waktu ataupun tempat tertentu. Contohnya, titik didih air berada di suhu 100 derajat Celcius. Yang kedua ada fakta khusus, merupakan sebuah kalimat fakta yang penggunaannya terikat oleh waktu dan tempat tertentu yang kebenarannya dapat berubah sesuai kondisi yang ada. Contohnya, kemarin hujan deras mengguyur Jakarta. Nah, itu ada opini. Opini adalah pendapat, pikiran, atau penilaian seseorang terhadap sesuatu. Opini biasanya menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa. Ciri-cirinya menunjukkan peristiwa yang belum pasti. Kedua, ada merupakan pemikiran atau pendapat seseorang. Yang ketiga, informasi yang disampaikan belum ada pembuktian. Yang keempat, ada pengungkapan opini yang cenderung argumentatif dan juga persuasif. Yang kelima, ada biasanya ditandai dengan penggunaan kata bisa jadi, sepertinya, mungkin, dan lain sebagainya. Nah, itu ada jenis-jenis, yaitu yang pertama ada opini perorangan atau individu. Kalimat opini yang pendapat atau gagasannya dikemukakan oleh suatu individu tertentu. Contohnya, hujan sepertinya akan turun sore nanti. Kedua, ada opini umum. Kalimat opini yang pendapat atau gagasan diakui oleh banyak orang. Contohnya, rumah yang kosong dalam waktu yang lama dipercayai berhantu. Nah, itu ada tujuan. Tujuan artikel bisa dilihat dari dua sudut pandang, yaitu dari sudut pandang penulis dan juga pembacanya. Nah, itu tujuan artikel bagi penulis, yaitu pertama, sarana untuk menyampaikan gagasan. Yang kedua, cara berpikir sistematis. Setelah itu ada sarana publikasi hasil pemikiran secara ilmiah. 4. Sarana untuk menguraikan atau membahas pokok masalah. Yaitu tujuan artikel bagi pembaca. Yang pertama, sarana mendapat pengetahuan dan informasi. Yang kedua, ada sarana untuk mengedukasi. Yang ketiga, ada sarana untuk hiburan bagi pembaca. Nah, itu ada struktur artikel. Yang pertama, pernyataan atau pendapat. Bagian pada struktur ini berisi uraian aktual yang penting dapat dijadikan pijakan pembahasan di dalam artikel. Yang kedua ada argumentasi. Argumentasi berisi permasalahan yang coba dibahas akan dikupas secara faktual dan informatif. Ketiga ada pernyataan ulang, yaitu bagian artikel yang terakhir yang mengisi kalimat kunci merangkum pembahasan ke dalam bentuk simpulan.
Setelah itu ada istilah khusus, menggunakan istilah sesuai bidang tertentu. Contohnya cedera pada salah satu ligamen utama yang ada di lutut yang menghubungkan tulang paha dan juga tulang kering. Yang kedua ada kata kerja mental, menggunakan kata kerja terkait persepsi atau melihat dan juga merasa, afeksi perasaan, dan juga kognisi, berpikir memahami. Contohnya aku melihat peristiwa itu. 3. Kata rujukan, menggunakan kata atau frase rujukan untuk merujuk pada informasi sebelumnya. Biasanya menggunakan referensi dari sumber-sumber tertentu meyakinkan. Contohnya, menurut laporan yang dikeluarkan oleh WHO pada tanggal 20 Juli 2021, vaksin COVID sudah sukses dilakukan. Yang keempat ada adverbia frekuentatif. Kata keterangan digunakan untuk meyakinkan pembaca seperti selalu, sering, kadang-kadang. Contoh, diharapkan murid selalu disiplin saat memulai pelajaran. Yang kelima ada konjungsi penataan argumen. Konjungsi urutan yang digunakan untuk mengurutkan argumentasi. Contohnya pertama, kedua, ketiga, dan lain sebagainya. Yaitu konjungsi untuk memperkuat argumentasi. Contohnya selain itu, misalnya sebagai contoh, justru, padahal, dan juga lain sebagainya. Konjungsi kausalitas yang digunakan untuk menyatakan hubungan sebab dan akibat. Contohnya karena, agar, oleh sebab itu, oleh karena itu, dengan demikian, kalau, jika, dan juga lain sebagainya. Konjungsi untuk menyatakan harapan. Contohnya supaya, agar, dan lain sebagainya. Yang keenam ada kalimat retoris, menggunakan kalimat tanya yang tidak memerlukan jawaban. Contohnya, apakah ada orang yang tidak ingin bahagia? Itu ada jenis-jenis artikel. Yang pertama, artikel praktis. Artikel tentang petunjuk membuat sesuatu atau cara memperbaiki atau mengoperasikan suatu alat. Contohnya, langkah-langkah membuat announcements bahasa Inggris. Yang kedua, ada artikel ringan. Pembaca tidak perlu berkonsentrasi penuh untuk membaca sebuah artikel ringan. Kalau bisa, menemukan artikel ini di majalah remaja koran. Contohnya, kenapa hujan bikin kita galau, mager, dan juga lapar. Yang ketiga, ada artikel opini. Jenis artikel ini cuma ada di dalam surat kabar atau majalah yang punya penempatan khusus. Biasanya artikel ini membahas sesuatu permasalahan secara mendalam. Contohnya, pengaruh pendidikan terhadap kualitas anak pedalaman. Yang keempat, ada artikel analisis asli. Tulisan ilmiah yang berisi laporan hasil penelitian atau kajian seperti skripsi, tesis, atau disertasi. Artikel ini juga disajikan secara ringkas, tetapi tetap bernilai ilmiah, dan juga menggunakan bahasa baku dan biasanya diterbitkan di jurnal ilmiah. Contohnya, pengaruh media sosial terhadap kesehatan mental para remaja. Sekian, terima kasih.